warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Judieti Kasturi dengan NIM 240212056 dari unit 03 Web dan Pemrograman Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang HTML dasar untuk memenuhi mata perkuliahan ini dengan dosen pengampu Bapak Ridwan ST. Nah, untuk itu saya ingin sedikit menjelaskan dulu tentang HTML. Nah, HTML, apa sih yang kepanjangan dari HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajahan web, internet, ataupun browser. HTML berperan sebagai struktur untuk membangun sebuah halaman website. Nah, jadi untuk membangun HTML ini, saya merekomendasikan bahwasanya saya memakai text editor yaitu Visual Studio Code dan juga memakai browser dengan Google Chrome. Kalian juga boleh memakai browser lainnya. Nah, jadi struktur dasar dokumen HTML itu apa aja? Jadi HTML itu terdiri dari yang pertama doctab HTML, yaitu untuk mendeklarasi tipe apa sih dokumen itu. Jadi ada juga HTML, ada head yang di dalam head ini terdapat informasi meta dan juga judul, ada juga body. Nanti yang akan kita praktekkan. Lebih kurangnya struktur HTML itu seperti ini. Yang akan kita praktekkan sebentar lagi. Dan di dalam HTML itu terdapat atribut dan juga elemen. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan antara elemen dan juga atribut. Nah, contoh daripada elemen itu contohnya seperti P, H1A yang akan nanti saya akan jelaskan. Apa itu P, apa itu H1, apa itu A. Dan atribut itu contohnya src, href, class ID, alt. Nah, jadi atribut ini itu berada di dalam yang ditulis di tag pembuka, harus dalam tanda kutip, misalnya src gambar. Nah, itu akan seperti ini. Dan src ini berletaknya itu di dalam sintak yang misalkan A, di dalam sintak A ini nanti kita akan meletakkan atributnya. Dan nanti ada heading dan paragraf, ada link tautan dan gambar, ada list daftar, ada under list, ada order list. Bedanya order list itu dia itu berurutan, sedangkan other list dia itu tidak berurutan. Dan juga di dalam HTML itu nanti ada yang namanya mengorganisasikan halaman konten. Nanti dia ada bagian header, ada bagian navigasi, bagian konten utama, ada juga artikel, ada bagian section, ada assign, ada pengelompokan, ada inline, ada footer. Dan juga di dalam HTML itu ada yang namanya elemen tabel. Di dalam tabel ini nanti ada elemen pendukungnya seperti TR itu untuk mengatur barisnya, ada TH untuk mengatur sel kepalanya, ada TD, ada caption, dan THIT, body, dan T-foot. Nah, mungkin itu aja, kita langsung masuk ke dalam prakteknya. Langsung aja buka Visual Studio Code. Nah, kalian kalau misalkan belum ada Studio Code, kalian bisa install dulu di Google. Nah, kalian bisa cari aja Visual Studio Code. Ini. Kalian bisa langsung download. Kalau saya udah mendownloadnya, jadi saya nggak download lagi. Langsung buka aja Visual Studio Code-nya. Dan yang pertama-tama itu cara membuat foldernya. Cara memfoldernya itu bisa berbagai cara, tapi saya akan mengajarkan cara yang langsung aja. Kalian bisa open folder. Kalian bisa mau letakkan di mana aja boleh. Saya akan letakkan di sini. Kalian bisa buat folder baru. Terserah membuat apa. Saya membuat HTML dasar. Seperti itu aja. HTML dasar tugas. Langsung di enter aja. Nah, select folder.
dia langsung memunculkan tampilan yang seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa langsung membuat filenya. Kalian bisa tekan file ini. Ketika kita membuat halaman HTML, kalian bisa memberikan namanya apa aja, yang penting .html. Di sini saya akan membuat dengan nama index.html. Indeks ini bisa diganti dengan home ataupun lain sebagainya. Tapi disarankan untuk memakai indeks supaya mudah untuk diakses oleh Google nantinya, browser. Langsung enter, akan terbuka file seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan HTML5. Kalau misalkan kita menggunakan HTML5, kalian bisa langsung mengetikkan HTML, pilih yang 5, enter, dia langsung membuat kerangka HTML. Seperti yang kita katakan, yang kita baca ataupun saya jelaskan tadi di dalam modul, yang kerangka HTML itu yang pertama ada doctype, ada HTML, ada head, di dalamnya ada meta, ada judulnya. Nah, di title ini kalian bisa mengubah namanya. Saya akan buat di sini tugas HTML. Nah, jangan lupa untuk di Ctrl S. Dan ya, untuk kalian untuk melihat hasil dari ini semua, kalian bisa menginstal extension yang ada di sini. Kalian tinggal klik yang bagian sini. Kalau saya menggunakan live server. Nah, live server. Kalian bisa menginstal dulu. Saya sudah menginstalnya. Untuk apa? Untuk kita bisa mengaksesnya ke dalam browser. Dia itu ada banyak caranya, tapi saya menggunakan live server. Nah, kalau misalkan kalian pakai live server, kalian bisa klik kanan dan tekan sini open with live server. Dia langsung menuju ke dalam browser ini. Ini kosong karena kita belum membuat apa-apa, belum membuat kontennya. Nah, jadi di dalam HTML ini ada yang namanya head, ada yang namanya body. Nah, seperti yang kita ketahui, head itu adalah kepala. Kita bisa melihat di sini, ini. Ini itu adalah title-nya, tugas HTML. Itu bagian body-nya, itu adalah head. Sedangkan body, apa yang akan kita ketikkan akan keluarnya di sini nantinya. Itu di dalam body. Nah, contohnya nih, kita nah, di dalam HTML juga ada yang dinamakan dengan heading. Kalau misalkan kalian mau membuat komentar ataupun ingin menulis catatan, kalian bisa kontrol slice, dia akan membuat komen di dalam dokumen HTML ini. Saya pertama akan mengajarkan kalian tentang heading. Heading. Nah, di dalam heading ini, di dalam HTML terdapat heading 1 sampai dengan 6. Headingnya 1 sampai dengan 6. Apa sih heading itu? Kita bakalan mengetesnya. Contohnya kita akan membuat H1. Nah, belajar HTML dasar. Ctrl S. Kalau kita buka di sini, nah, oh maaf, dasar. Ctrl S. Nah, dia langsung tuh kayak ini. Kita bagi dua aja ya, seperti ini supaya lebih mudah kita lihatnya. Nah, kalau misalkan heading 2, S, dia itu akan lebih kecil. Jadi semakin kecil headingnya itu dia akan semakin kecil juga ukuran size-nya. Jadi H1, H2 ini untuk apa? Untuk size-nya. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Dan selanjutnya kita akan belajar yang namanya di dalam HTML itu paragraf. Jadi kita bisa buat komen paragraf. Sintaknya itu apa? Sintaknya itu adalah P. Paragraf, langsung enter. Kalian bisa membuat
Misalnya, di sini kalian bisa buat saya sedang belajar HTML dasar dari YouTube. YouTube setiap hari selama sebulan full. Nah, kalau misalnya ini kan kita nggak nampak, kalian bisa tekan di sini review dan bawahnya WordPress. Jadi dia itu bakalan ke bawah seperti ini. Nah, kalau kayak ini apa sih hasilnya? Kalian bisa Ctrl S langsung seperti ini. Misalnya nih, kalian lagi ingin membuat dan kalian tuh nggak punya kata-kata. Kalian bisa buat seperti ini. Kita buat paragraf baru. Kalian bisa ketik lorem, enter. Kalau kalian Ctrl S, dia langsung terbuat. Kayak misalkan kalian itu lagi butuh nggak ada kata-kata, tapi kalian ingin membuat desain ataupun rancangan webnya, kalian bisa buat paragraf seperti ini. Dan untuk lorem ini itu kita bisa mengatur jumlah katanya. Contohnya seperti ini. Kalian bisa buat lorem mau 10 atau kalian mau buat 20. Kalian tinggal enter aja, dia akan membuatkan waktu. Ctrl S. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan. Dan juga di sini saya ingin menjelaskan, misalnya nih kalian mau buat di dalam satu paragraf ini ada yang kata tebal ataupun garis miring ataupun underline. Kalian bisa contohnya di sini di belajar. Kalian membuat ini jadi bold. Kalau misalkan di Word kan itu ada yang namanya bold. Jadi kalian tinggal tulis B, enter. Kalian tinggal masukkan belajar ini ke dalam ini. Ctrl S. Dia akan lebih besar seperti ini. Nah, dia bold. Selanjutnya misalnya nih kalian mau buat sebulan, membuatnya agak miring. Kalian tinggal ketik kode I, enter, masukkan sebulan ke dalam I. Ctrl S, kita bisa lihat di sini. Nah, dia itu bakalan jadinya seperti ini. Sebulan itu miring. Dan kalau misalkan kalian mau menggarisbawahi, contohnya di YouTube, kalian bisa pakai kode U untuk underline. Kalian masukkan aja ke dalam simpan. Ctrl G. Nah, jadi dia tuh bakalan ada underline-nya. Jadi di dalam HTML tuh ada sintak pembuka dan juga sintak penutupnya. Di mana di dalamnya itu baru kita akan menuliskan apa sih value-nya misalnya. Nah, setelah itu paragraf udah, kita akan lanjut ke namanya hyperlink ataupun kayak tautan seperti itu. Sebelum itu, saya ingin mengatakan untuk apa sih adanya paragraf ataupun lain sebagainya. Jadi kalau misalkan paragraf itu dia tuh lebih kayak ada spasinya itu berparagraf. Ini kan kita buat PP, jadi ada paragraf, paragraf, paragraf. Nah, jadi kalau misalkan kalian nulis nih, saya pergi setiap hari ke sekolah, ke sekolah. Nah, saya juga pergi bermain. Nah, kita mau, nah seperti ini. Kita mau buatnya itu 2 baris. Kalau misalkan kita Ctrl S, kita lihat di sini,
dia itu bakalan tetap ke samping, tidak ke bawah. Nah, solusinya apa? Solusinya itu kalian tinggal membuat di sini line break, yaitu BR. Ctrl S, dia akan turun ke bawah. Dan kalau misalkan kalian di sini itu mau buat misalnya garis, kalian tinggal tulis kode HR. Ctrl S. Jadi dia itu ada garisnya seperti ini. Lanjut lagi kita akan sambung ke tautan. Kalian bisa buat komen lagi. Kita bisa buat hyperlink. Nah, yang pertama kodenya itu adalah A. Terus A. Nah, di sini tuh apa sih yang bakalan kita letakkan? Kita bisa meletakkan yang pertama itu adalah contoh ya. Kita bisa buat file baru. Contohnya halaman 2.html. Kalian jangan lupa untuk mengetik .html. Dan di halaman kedua ini juga kalian harus menggunakan juga kerangka yang sama, yaitu HTML. Dia langsung terbuat. Di sini kita ganti title-nya itu menjadi halaman 2. Nah, Ctrl S. Nah, di sini kita buat aja heading 1, halaman 2. Ctrl S. Nah, jadi kita itu bisa meletakkan di sini itu link yang ada di sini untuk menghyper ke halaman lain. Ini yang internalnya ya. Kita belajar menggunakan link ke internal. Kita bisa langsung ketikkan halaman, kalian bisa enter aja. Di sini kalian bisa login halaman 2. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena kita nggak meletakkan line break-nya. Kita letakkan dulu supaya dia lebih bagus. Dari sini itu kita buat Ctrl S. Langsung aja udah seperti ini. Kita ketik, dia langsung menuju ke halaman yang kedua. Seperti itu ya, itu untuk line untuk hyperlink ke halaman yang sama. Nah, bisa nggak ke website lain? Bisa, kalian ketik aja A. Nah, contohnya kita mau buat https google.com. Kontrol S. Jadi kalau kita buka, dia langsung menuju ke Google. Itu untuk ke website lainnya. Bisa juga kalian mau masuk ke dalam Instagram. Contohnya seperti ini. Kalian bisa buat https slash 2 kali instagram.com slash tambah IG kalian. Contohnya saya sini buat IG saya. Ctrl S. Instagram. Nah, kalian bisa mengakses ke Instagram kalian. Oke, kita tekan
Instagram lagi. Jadi kita bisa mengklik di Instagram, langsung terbuka ke IG-nya. Dan ada juga cara menautkannya ke dalam image. Kalian bisa mengetikkan image. Nah, di sini saya ingin mengambil dari Google saja. Saya cari background hitam estetik aja. Tempel background ini, kalian bisa klik kanan, save images. Kalian bisa letakkan di folder tadi supaya dia tuh langsung. Nih, kalian tulis video tadi. Kalian bisa di sini klik IG kita. Langsung save aja. Nah, dia tuh langsung otomatis masuk ke dalam folder. Si ini kalau kita simpannya di folder yang tadi. Nah, jadi kalian tinggal masukin aja namanya. Tuh BG, enter, Ctrl S. Nah, dia langsung ada gambarnya seperti ini. Dan untuk mengatur ukurannya itu sebenarnya di CSS, tapi kita juga bisa tulisnya di sini. Misalkan width itu untuk mengatur ukurannya. Kalian bisa pakai misalkan 200 px. Nah, dia tuh kan lebih kecil seperti ini. Kalau misalkan kalian nggak mau yang kayak ini, kalian bisa buat line split lagi ya di sini tadi. PR, Ctrl S. Nah, dia tuh kan akan ke bawah. Kalau mengatur ketinggiannya, kalian bisa pakai high. Kita buat 200 px juga. Ctrl S. Nah, dia akan jadinya seperti ini. Itu sesuai itu nanti kita akan belajarnya di CSS. Nah, kalian juga bisa ambil link ataupun tautan dari YouTube. Nah, caranya kayak mana? Caranya seperti ini. Kalian buka aja YouTube. Sini saya ingin ambil video saya. Ini videonya. Better gathering. Kalian bisa klik bagikan, ambilkan sematkan yang ini. Kalian bisa ngeklik kode yang ada di sini. Kalian bisa ngeklik kode seperti ini, Ctrl C. Kalian tinggal bawa aja ke sini. Ctrl V, Ctrl S. Dia udah langsung ada di sini. Kalau kalian mau buat line splitnya, buat lagi, prepare, Ctrl S. Nah, jadi seperti ini. Jadi itu ya cara mudah untuk memasukkan video YouTube ke sini. Kalian bisa langsung copy aja. Dan untuk yang kedua, untuk yang selanjutnya kita akan belajar tentang list daftar. List daftar. Nah, jadi untuk list daftar ini kita ada namanya order list dan juga unorder list. Seperti yang saya katakan tadi. Ada dua ya. Untuk order list itu untuk yang berurutan, sedangkan unorder list untuk yang tidak berurutan. Contohnya kayak mana? Kita akan coba. Kode yang pertama adalah yang berurutan, itu UL, OL. Nah, di dalam OL itu ada LI. Dalam LI inilah kita tuliskan contohnya makanan. Terus LI lagi, minuman.
Terus ada lagi yang namanya jajanan. Kalau kita kontrol S, kita lihat. Nah, dia itu berurutan seperti ini. Urutan seperti ini, 1, 2, 3. Dan kalau misalkan yang order list, yaitu kita bisa merubah tipe urutannya itu. Di sini kita bisa menambahkan kode type. Nah, dia tuh ada berapa? Ada A, ada A besar, ada I, ada angka Romawi. Itu terserah kita. Kita mau yang mana? Kita contohnya mau yang A. Ini dikasih pilihan lagi. Kalau kalian pakai Visual Studio Code tuh langsung ada kayak gini. Terserah kita itu mau pakai apa. Kita pakai yang itu. A, Ctrl S, dia bakal berubah otomatis seperti ini. Kalian juga bisa mengubah dengan angka I, S, dia akan jadi Romawi kayak gini. Itu yang untuk order list. Sedangkan yang untuk an other list, itu dia menggunakan UL. Nah, di dalam Visual Studio Code juga, kalian misalkan membuat nih, LI-nya ada 3. Kalian bisa cukup mengetikkan kode seperti ini. LI kali dalam bahasa pemrograman itu adalah bintang, kali misalkan mau kalian membuat 3, ini ada 3. Ataupun kalian membuat 4, ini ada akan 4. Nah, kita buat 4 aja. Bentar. Nah, yang pertama misalnya kita bilang menari. Terus bawahnya itu ada bernyanyi. Ada berpidato. Ada misalnya komedi. Control S. Nah, bedanya dia seperti ini. Kalau misalkan order, dia itu berurutan 1, 2, 3, sedangkan unorder, dia itu tidak berurutan seperti ini. Jadi itu adalah elemen-elemen dasar. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang elemen-elemen dari HTML. Nah, sekarang kita akan melanjut belajar tentang mengorganisasi halaman HTML. Mengorganisasi halaman HTML. Nah, yang pertama itu kan berarti kita lihat dulu supaya kita tuh lebih. Pertama tuh ada header. Header itu ada bagian atas halaman. Biasanya berisi logo, judul, atau navigasi utama. Nah, jadi saya ingin menunjukkan suatu gambar. Jadi kita di sini kita bisa melihat bahwasanya kayak ini kita membuat HTML itu ada body. Nah, di dalam body itu ada header. Nah, header itu adalah bagian ini. Di dalam header ini ada navigasi dan juga di sini tuh nanti ada main, ada kontennya, ada artikelnya, ada footernya. Footernya itu yang di bagian akhir dari halaman konten kita. Dan di samping-samping ini tuh ada aside. Jadi saya akan membangun saya akan membagikan sebuah contoh. Kita akan mempraktikkan seperti ini lebih kurangnya. Nah, ini tuh adalah header, tapi header di sini tidak memakai logo, dia memakai gambar. Nah, kita akan membuat lebih kurangnya seperti ini. Ini tuh udah campuran dengan CSS, tapi kita tidak menggunakan CSS terlebih dahulu. Nah, langsung aja kita buat yang pertama adalah header. Nah, dalam header itu kita buat seperti biasa aja logo. Saya buat nama. Nah, di bawahnya itu kita akan buat navigasi. Nah, navigasi itu yang mana? Navigasi itu kalau misalkan kita lihat di sini, itu adalah yang ini. Nah, ini itu dibuatnya dengan UL. Dengan UL. Seperti yang sudah kita pelajari ini. Kita buat aja UL. LI. Kita bisa lihat di sini ada, kita bagi dua aja supaya lebih mudah.
LI-nya ada beranda, sekilas info ada 4. Berarti kita buat nah, yang pertama ada beranda. Yang kedua kita bisa buat sekilas info. Sekilas info. Yang ketiga ada rekomendasi. Yang keempat itu adalah tokoh hebat. Kalau kita kontrol S, kita lihat di sini, dia itu nggak berubah. Kenapa? Karena ini itu kita mengaturnya dengan CSS. Kayak itu. Ini kita sebagai pemahaman awal saja, bagi yang mana header. Nah, itu ini bagian headernya. Nah, selanjutnya kita akan buat yang namanya halaman konten. Nah, ini kita baru selesaikan di headernya. Sekarang kita akan buat di konten. Kita akan buat main dulu, ada div konten, ada artikel, ada site di dalamnya. Seperti ini. Setelah itu ada yang namanya main. Nah, kalau kalian mau lebih tahu, kita bisa lihat di modul lagi. Pasti yang dimaksud dengan main. Main itu adalah konten utamanya, menandai konten utama dari dokumen unik dan berbeda dari sidebar dan juga footer. Jadi dia itu berbeda dari footer, dari headernya, dari sidebarnya. Jadi dia tuh kayak konten utamanya. Kita bisa di sini main. Nah, di dalam main inilah kita akan membuat konten-konten kita. Kita bisa buat div. Div itu seperti pengelompokan div. Nah, di dalam div itu kita akan membuat kelas. Nah, kelas ini yang dinamakan dengan atribut. Nah, tadi saya lupa menjelaskan bahwasannya yang ini tadi itu, ini adalah elemen HTML dan ini adalah atributnya. Dan ini seperti itu juga, ini adalah div, ini adalah elemen HTML, sedangkan kelas ini adalah atribut HTML. Nah, kita bisa masukin konten. Di bawah ini kita akan buat yang namanya artikel. Kita bisa buat contohnya di sini. Kita mau ambil yang Saya mau ngambil yang ini aja, bagian ini aja ya, karena kita nggak mau buat semua, kita hanya mempelajari sedikit. Nah, untuk membuat ini, kita bisa mengidentifikasi, ini kan bold, jadi kita bisa memakai seperti H1. Kita ketik aja H1, enter, kita bisa buat membaca di era digital, kita kopas saja biar lebih mudah. Karena di sini kita belajar untuk membuatnya. Oke, nah, jadi di bawahnya itu ada apa? Ada di era digital. Kita bisa buat di sini tuh dengan paragraf. Nah, di sini kita bisa mengimplementasikan H1, ada paragraf, B, kita bisa kupas juga. C, kita bisa kupas ke sini. C. Ini itu kurang rapi, kita akan rapikan. Itu akan seperti ini. Nah, di bawahnya lagi tuh ada heading lagi, tapi dia itu lebih kecil. Nah, kita bisa, ini kan kalian kalau bisa lihat seperti ini kan artikel di dalamnya. Di sini tuh ada bagian lagi, kita bisa membuatnya itu dengan section, karena section itu adalah bagian-bagian lagi. Jadi ini ada dua section, yang pertama ada tantangan membaca di era digital, ada peluang membaca di era digital. Nah, kita bisa membuat di sini itu section. 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 Nah, di dalam section ini ada tantangan. Kita buat itu heading 4 aja. H4. Kita buat ini tantangan membaca di era digital.
Ctrl C, Ctrl V. Nah, terus ini kalian bisa lihat titik-titik di bawah ini itu digunakan dengan menggunakan LLP. Nah, jadi kita bisa buat di bawahnya itu adalah kalian bisa ingat UL itu adalah order list. L bawahnya itu ada L. Jadi di sini tuh ada terdapat 3 LI ya. LI kalian bisa kali dengan 3 langsung enter. Nah, kalian bisa kopas ini. Ctrl C, kalian bisa bawa ke sini. Ctrl V. Untuk ini kan kita bisa melihat bahwasanya ini itu kayak dia tuh board. Jadi kita bisa menggunakan elemen yang tadi yaitu B, itu board. Menurunkan konsentrasi dan fokus. Kita bisa buat di sini B, elemen B. Nah, kita masukkan menurut ini sampai ke sini. Ctrl C. Nah, jadi dia itu akan board. Kita bisa melihat ikonnya kita lihat. Nah, ini kenapa enggak di dalam kotak seperti itu? Karena kalau misalkan yang seperti ini itu dia itu udah dibuat dengan CSS. Makanya ada perubahan, ada section, ada artikel itu kayak gak terlihat. Karena butuhnya artikel, section ini itu untuk kita mendesainnya nanti di CSS. Nah, itu kan tampil seperti itu. Kita bisa lanjut ke yang kedua. Ini bisa kupas aja biar lebih cepat. Ctrl C. Kalau kalian membuat halaman web lain, kalian tuh bisa juga dengan membuatkan, dan yang penting kalian tuh tahu kalau misalkan di dalam sebuah website itu ada yang namanya header, ada yang namanya header. Biasanya itu ada terdapat navigasi untuk memudahkan. Terus ada artikel, ada section. Kalau seperti ini kita juga buat di sini itu boardnya. Oke. Tinggal satu lagi yang bagian sini. Ini udah copy yang lain. Ini kan di sini tuh ada bagian lagi, kita bisa buat lagi section. Itu sectionnya itu masih di dalam artikel ya. Ini kan section, kita enter, kita buat section yang kedua. Section yang kedua. Section yang kedua. Kita bisa buat lagi heading satu lagi. Heading satu. Nah, kita bisa C. Terus kita buat lagi seperti ini. Ada UL, ada L. Kalian juga bisa buat seperti ini UL langsung dikali
bisa Nah, kita bisa lanjut lagi ke sini. Jadi kalau misalkan kita kontrol S, jadinya tuh seperti ini. Nanti kita bisa menyusunnya lagi dengan menggunakan CSS ataupun HTML. Terus kita akan membuat lagi yaitu adalah kita akan membuat yang di samping ini. Nah, di samping ini kita menggunakan assign. Nah, jadi kan ada di artikel, jadi kita di bawahnya artikel buat yang punya assign. Di dalam assign ini itu ada yang namanya gambar. Pertama ini ada tokoh besar yang dominan baca yang tinggi. Itu kita bisa buat dengan H3 19. Copy aja biar lebih cepat. Ini di bawah itu kita pakai image. Nah, image-nya ini kan gambar B.J. Habibie ya. Jadi kita bisa bukanya di Google aja. Kita ambil gambar yang sampai aja. Kita bisa save images. Seperti tadi kita bisa di sini. Jadi kalau misalkan udah seperti ini, kan kita akan membuat beberapa gambar ataupun mengeset beberapa gambar. Kita bisa membuat folder di sini, image. Jadi ini kita bisa masuk ke sini. Jadi kalau misalkan kita reload, gambar yang tadi itu enggak nampak. Kenapa? Karena
gambar yang tadi itu udah berada dalam folder. Jadi solusinya bagaimana untuk kita menampilkan lagi? Kita bisa di sini. Jadi dia itu langsung muncul lagi gambar. Untuk yang ini tadi, kita bisa meletakkan gambarnya di sini, di bawah heading seperti ini. Kita kontrol. Kalian masih ingat kita menggunakan image, nah seperti ini. Bawahnya kita menggunakan folder lagi, image, PJ Habibie. Seperti ini. Dan terus di bawahnya ini kita menggunakan yang namanya tabel. Nah, kita belajar menggunakan tabel. Dan untuk yang PJ Habibie ini, kita bisa menggunakan yang namanya figur caption. Caption kita bisa tulis PJ Habibie. PJ Habibie. Kontrol. Nah, jadi di bawahnya lagi ini itu untuk apa? Ini untuk itu ada figur captionnya di sini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang membuat ini. Nah, ini tuh kenapa sih bisa rapi seperti ini? Kita menggunakan yang namanya tabel. Jadi kita bisa buat di sini komennya untuk kita bisa mengingat cara membuat tabel. Nah, di sini kita bisa melihat yang pertama kita membuat elemen tabel. 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 Nah, di dalam tabel kita bisa melihat lagi modul supaya kita lebih paham. Nah, di dalam tabel ini ada TR. TR ini untuk baris tabel. Kita buat TR dulu untuk baris pertamanya. Pertama kita buat TR. Nah, setelah TR tuh kita bisa buat untuk header kepalanya itu dengan TH. Nah, jikalau kita bisa melihat di sini, kita melihat nama dan juga Bahrudin Yusuf. Nah, ini dibuat dengan tabel. Yang pertama nama itu kita menggunakan dengan TH. Kita bisa menulis di sini. Nah, yang kedua kita bisa lihat di sini. Untuk sel data biasa kita bisa menggunakan tabel data yaitu TT. Kita bisa buat jawabannya. Kita bisa membuat Bahrudin Yusuf Habibie. Copy saja. Oke, kita masukkan ke sini. Terus ada baris yang kedua, itu kita buat lagi untuk TR-nya. TR seperti yang kita ketahui tadi untuk baris. Nah, TR kita buat lagi TH-nya. TH-nya nah seperti ini. TH kita buat karir. Karir. Karir beliau. Nah, di bawahnya itu ada yang namanya titik. Kita bisa buat Presiden RI yang ketiga. Presiden RI yang ke lanjut ini kita buat satu aja. Terus seperti kontribusi kita buat lagi TR-nya.
TR, kita buat lagi TH-nya. TH-nya itu kontribusi. Set kontribusi itu ada yang menjadi TD. Kontribusi apa? Kontribusi beliau itu merancang pesawat. Kita bisa tulis merancang pesawat. Nah, kalian kalau misalkan tadi seperti ini berada di ujung tulisan, kalian bisa kontrol enter. Itu bisa memudahkan kalian. Nah, kenapa kita harus back supaya codingan kita tuh lebih rapi. Saya lupa membuat ini biar dia tuh lebih rapi. Kita buat titik 2 seperti ini. Juga kita buat titik 2 seperti ini. Nah, terus setiap kontribusi ada banyak bacaan bukunya. TR, TR-nya untuk garisnya TR, dalamnya itu ada TH. Nah, TH ini banyak bacaan. Nah, bisa kontrol. Terus kita buat TD-nya. TD-nya kita buat ada satu buku baru setiap 2 minggu. Satu buku setiap 2. Kita kontrol S. Dia itu udah seperti ini. Kan? Nah, ini kenapa enggak di sini? Karena itu nanti seperti kita bilang, dia akan disusun oleh CSS. Nah, ini rapi sekali kan? Itu kita menggunakan tabel. Ini ada fiturnya juga. Nah, jadi untuk bagian ini kita udah membuat yang namanya header pada main. Kita bisa lihat lagi di sini. Nah, kita udah menyelesaikan di header, ada main, artikel, ada artikel. Nah, kalau misalkan kalian mau, kan kita baru ada artikelnya satu tadi. Kalau misalkan kita mau lebih banyak artikelnya itu, contohnya seperti ini. Ini tuh kan ada artikel yang pertama, artikel kedua, artikel ketiga, artikel keempat. Kita hanya membuat tadi satu artikel aja. Jadi kalian bebas membuat berapa artikel di dalam website kalian. Kalau yang ke bawah ini ini sama aja, ini nanti bagian-bagian. Jadi kita udah menyelesaikan sampai di sini. Dan aside ini yaitu yang kita buat tadi, tabel tadi. Nah, ini namanya aside yang berada di samping. Kalau misalkan di sini tadi dia kan belum muncul ke samping karena nanti kita akan aturnya di CSS. Dan setelah itu kita akan melihat lagi di sini itu ada yang namanya footer. Ini yang dinamakan dengan footer. Ini udah siap semua, ada konten kita, ada ini lagi, ini ada konten-konten ini masih termasuk dalam konten. Di sini yang terdapat namanya footer. Kita bisa buat di sini. Jadi penulis studi tiga studi. Kita buat seperti ini aja yang lebih simpel. Jadi kita langsung modif di sini. Kita bisa buat di sini. Nah, footer di bawah my, karena kita udah di bagian baru lagi. Footer kita bisa isi mau kita tulis apa. Seperti tadi kita bisa tulis 2025. Tulis kita kontrol nanti dia itu akan seperti itu. Itu untuk footernya. Nah, jadi udah siap ya, kita udah ada yang namanya header, ada namanya konten, ada aside juga,
ada footer. Kita udah belajar tabel juga, kita udah belajar figurnya juga, dan kita udah belajar banyak tadi ada field order list. Nah, nanti kita akan buat bagaimana cara membuat halaman banyak. Tapi kita udah membahas tadi sekilas tentang halaman. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ancor. Nah, misalkan kayak ini. Di dalam website ini. Jadi kan kita dapat ini. Kita ketik beranda, dia muncul ke beranda. Kita klik sekilas info, dia klik ke sekilas info. Terus kita buat rekomendasi buku, dia ada di rekomendasi buku. Terus tokoh hebat, dia ada di sini. Nah, bagaimana caranya kita membuat ini semuanya? Itu namanya ancor. Kita bisa buat seperti ini. Nah, di dalam cara membuat yang seperti itu, nah, misalnya baca di kita. Perlu ID. Nah, ID itu namanya juga atribut dari HTML. Kita buat ID-nya di sini, kita buat membaca. Kita kayak buat keyword gitu. Membaca. Di sini bisa kasih info aja ya. Di sini kita buat ref. Di dalam ref ini kita buat tanda pagar. Kita panggil lagi keywordnya apa tadi? Membaca. Membaca. Untuk beranda kita buatnya di sini. Tahu sih? Di sini. Coba kita tes ya bisa ngapa di sini. Kita buat ID. Terus kita buat di sini tuh ref. Jadi ini itu kita pindah ke sini, ke dalam sekilas info juga kita bawa ke sini. Terus kita buat lagi di rekomendasi, soalnya kita nggak buat rekomendasi, jadi kita nggak perlu rekomendasi itu, kita buat di footer aja ya. Atau enggak kita ini kita buka ini tokoh hebat. Sini kita buat dulu review-nya. Ya, ID, tagar, tokoh. Kita buat di sini. Di tokoh ini kita buat ID-nya, ID, tokoh juga. Biar sama. Dan ini kita buat ID-nya. Di sini kita ubah jadi kiran aja kita buat ya. Footer. Kita buat di sini namanya footer. Kita buat footer.
klik beranda, dia masuk beranda. Ini nggak bisa terbuka karena nggak bisa kan beranda. Jadi dia tuh udah bisa kita gunakan. Itu yang namanya acuan. Nah, mungkin cukup ini dulu kita belajar. Kali ini belajar banyak cara masuk gambar, hyperlink, sesi halaman HTML. Nanti kita bagaimana cara halaman konten. Nah, mungkin cukup di sini video dari saya tentang HTML dasar. Dan untuk teman-teman yang nonton channel ini juga masih banyak atribut-atribut HTML lainnya yang mungkin nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.